Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Keuangan Negara kelas A hari ini akan mempresentasikan pembahasan tentang pajak penghasilan. Dan berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ya, saya sendiri Anas Hidayatullah, kemudian ada Afif Hamdi, kemudian ada Naufal Hafiz Haryanto, kemudian ada Raffi Bayu Raditya, dan yang terakhir anggota kelompok kami adalah Bonaya Afif. Langsung saja, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang menyebutkan objek pajak atau penghasilan yang dimaksud setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri yang dipakai untuk mengkonsumsi dan menambahkan kekayaan wajib pajak terkait meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen, dan lain sebagainya. Nah, adapun orang yang wajib membayar pajak penghasilan adalah pertama orang pribadi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua adalah badan. Ketiga adalah bentuk usaha tetap. Adapun fungsi dari pajak penghasilan ini ada tiga. Yang pertama, mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Yang kedua, menyeimbangkan regulasi anggaran negara. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Dengan adanya pajak penghasilan, pemerataan pendapatan di masyarakat seluruh penjuru negeri diharapkan bisa tercapai. Distribusi pajak penghasilan pajak yang merata tentu akan berpengaruh positif dalam mengurangi atau mengentaskan kesenjangan sosial yang kerap terjadi. Fungsi yang kedua, menyeimbangkan regulasi anggaran negara. Karena cakupannya yang merata pada penerima penghasilan wajib pajak PPh 21 memiliki andil cukup signifikan terhadap regulasi anggaran negara. Pembayaran pajak penghasilan ini dianggap dapat menyeimbangkan regulasi kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dan fungsi yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Seperti jenis pajak lainnya pada umumnya, PPh, pajak penghasilan juga berfungsi menstabilkan ekonomi negara. Pegawai maupun negara penghasilan lain yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin telah berperan langsung dalam menghambat laju inflasi di Indonesia. Selain itu, juga berfungsi untuk meningkatkan perlindungan dan menyeimbangkan produksi dalam negeri. Materi yang akan saya jelaskan adalah pajak progresif. Definisi pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang harus dibayar dengan persentase sesuai dengan jumlah objek yang kita miliki dan harga jual objek tersebut. Jadi, tarif pajak progresif juga akan meningkat persentasenya dengan seiring meningkatnya jumlah objek yang kita miliki dan nilai harga objek tersebut. Seperti yang kita ketahui, harga jual seperti sepeda motor maupun mobil harganya tidak stabil, terkadang naik bahkan bisa turun. Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tinggal pemilik yang sama. Jadi pengenaan tarif pajak progresif menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada poin pertama dijelaskan kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1% sedangkan paling besar 2%. Poin kedua dijelaskan kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Saya akan memberi gambaran contoh mengenai pasal tersebut. Saya memiliki
3 mobil Honda Jazz dengan tahun yang sama, berarti persentase perhitungan pajak kendaraan mobil pertama saya akan dikenakan pajak sebesar 2%. Lalu mobil kedua saya akan dikenakan pajak sebesar 2,5%, dan mobil ketiga 3%, dan seterusnya. Selanjutnya adalah model kebijakan dalam meningkatkan pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 31 PJ 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang pada umumnya. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain telah dipotong oleh PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau bisa disebut dengan PPh final. PPh final ini adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Lalu yang kelima ada pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 15. PPh pasal 15 ini adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas pungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh pasal 15 ini adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun, guna, serah yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 26. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh 26 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah model kebijakan dalam mengurangi pajak. Pemerintah menetapkan 7 poin kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Yang pertama adalah penyelesaian tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020. Lalu untuk tahun 2020 sampai 2021 periode 2021 sampai 2022 tetap menjadi 22% dan pada tahun 2023 akan turun menjadi 20%. Selain itu, penurunan PPh badan juga bagi perusahaan yang melakukan aksi penawaran umum
perdana saham atau IPO sebesar 3% dalam 5 tahun setelah go publik. Yang kedua adalah pembebasan pajak dividen. Kebijakan ini merupakan insentif bagi investor pasar modal terkait dengan dividen yang didapatkan dari laba bersih emiten, baik bagi wajib pajak, orang pribadi maupun badan. Pemerintah akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri. Dalam hal ini, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan akan dibebaskan. Yang ketiga adalah penyesuaian atau penurunan tarif final PPh pasal 25 atas bunga. Pasal 25 PPh atas penghasilan bunga dalam negeri yang selama ini diterima oleh subjek pajak luar negeri akan diturunkan lebih rendah dari tarif PPh bunga 20% yang selama ini berlaku. Yang keempat yaitu rezim pajak teritorial. Kebijakan ini menganut sistem teritori yang dalam rangka untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, yaitu wajib pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri, baik dalam bentuk dividen maupun penghasilan dari usahanya. Badan usaha tetapnya yang tercatat di luar negeri, tapi beroperasi di Indonesia, namun selama ini dividen atau penghasilan lainnya tidak dikenakan pajak di Indonesia. Yang kelima adalah subjek pajak pribadi. Omnibus Law khusus perpajakan ini juga akan mengatur subjek pajak orang pribadi, terutama yang selama ini cut off harinya adalah 183 hari, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Subjek pajak bagi WNI yang tinggal di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari akan dikecualikan apabila mereka menemui syarat-syarat tertentu. Sebelumnya dalam kasus yang sama, WNI yang tinggal lebih dari 183 hari dianggap sebagai subjek pajak. Yang keenam adalah ekstensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi wajib pajak juga sedang diupayakan oleh Dirjen Pajak dengan cara menelisik pemilik saldo tabungan orang pribadi dengan minimal 1 miliar rupiah. Hal ini dilakukan dengan menyamakan data-data yang dimiliki otoritas pajak dan perbankan. Apabila ditemukan ketidakcocokan data, Dirjen Pajak akan memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan dan membayar jika kekurangan pajak. Lalu yang ketujuh, ada pajak dari perusahaan over the top atau OTT yang beroperasi di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, cara untuk memajaki perusahaan yang tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia ini seperti Google, Spotify, Facebook, dan Netflix adalah RUU Omnibus Law perpajakan yang saat ini tengah disusun oleh pemerintah.